kita menuntaskan pembahasan kita di situ, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita perkara-perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan di antara iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mencakup 4 hal. Iman seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka mencakup 4 hal yang harus dia lakukan. Apa itu? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibenarkan oleh setiap orang muslim yang mengaku dan mengimani Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wa ta'atu fi ma amar, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah-perintah yang disebutkan olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita melakukan sesuatu, maka kita lakukan. Memerintahkan kita salat, maka kita salat. Memerintahkan kita bertauhid, maka kita bertauhid. Memerintahkan kita untuk menjalankan sunnahnya, kita menjalankan sunnahnya. Menyambut oleh silaturahim, menyambut oleh silaturahim. Berbakti pada orang tua, berbakti pada orang tua. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, hendaknya orang yang mengimani Rasulullah sebagai seorang Rasul, Muhammad sebagai seorang Rasul, yaitu dia tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara empat perkara ini ada satu poin yang paling utama dan pertama, yaitu membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa berita-berita yang disampaikan olehnya, baik yang telah lampau maupun yang sedang terjadi, bahkan berita yang akan datang. Ya, maka dari itu dalam hal ini, terhadap apapun yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yang diberitakan oleh Hudzaifah, seorang muslim harus mengimaninya, membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satunya bahwa kota Madinah penduduknya akan keluar darinya. Ya, penduduk kota Madinah itu akan keluar dari kota Madinah itu sendiri. Ya, sehingga dikatakan di sini, wa ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir, ikhbarun dan berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah berita yang bersifat umum. Lakinna Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, akan tapi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yaqul, mengatakan, fama minhu syai'un illa qad sa'altuhu, tidaklah apa yang beliau sebutkan melainkan aku menanyakan tentang perkaranya. Artinya kenapa, sebabnya, bagaimana solusinya, sudah ditanyakan oleh Hudzaifah. Illa anni lam as'alhu ma yukhriju ahlal Madinah min Madinah, melainkan aku satu perkara yang belum aku tanya kepada Rasulullah SAW, apa sebabnya, kenapa penduduk Madinah meninggalkan kota Madinah. Dan ini sekali lagi dikatakan, wa hadza yaqtadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaran nasa anna ahlal Madinati sayakhrujuna minal Madinah, memberitakan kepada kita bahwasanya orang Madinah akan meninggalkan kota Madinah. Wa hadzal khuruj al maqsudu bihi al khurujul am, laisa al maqsudu bihi khurujul ba'd,
Yang dimaksud di sini adalah keluarnya penduduk kota Madinah secara umum, artinya semuanya keluar. Bukan penduduk Madinah itu keluar segolongan atau sebagiannya. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Jadi maksud Rasulullah SAW, penduduk kota Madinah akan keluar dari kota Madinah. Semuanya, bukan sebagiannya, bukan personal. Ya, kalau kita saksikan tersebarnya ke Islam ke seluruh penjuru dunia, selain karena penaklukan, adalah karena tersebarnya para sahabat. Bila satu daerah yang ditaklukkan kemudian ada sahabat yang tinggal di situ, maka berkembang Islam di sana. Ya, berkembang di sana Islam itu. Tetapi bila daerah itu ditaklukkan kemudian ditinggalkan oleh para sahabat, maka Islam kalaupun berkembang maka pasti ada cacatnya di sana. Seperti daerah mana? Persia, Irak. Ya. Ditaklukkan tapi tidak ada sahabat yang tinggal di sana, maka fitnahnya akan terus terjadi. Bahkan munculnya Dajjal pun dari daerah sana. Diikuti oleh mana? Oleh 70 orang-orang Yahudi. Nah, qala al-Hakim fi al-Mustadrak. Imam Al-Hakim berkata tentang masalah ini dalam kitabnya Al-Mustadrak. Qad khufiya ala Hudzaifah alladhi yukhriju ala al-Madinati min al-Madinah wa alimahu ghairuhu. Bisa jadi, kata beliau, perkara keluarnya penduduk Madinah dari kota Madinah itu sesuatu yang tidak diketahui oleh Hudzaifah, namun bisa jadi perkara tersebut diketahui oleh para sahabat yang lain. Dan intinya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, fa ahlul madinati yakhrujuna bi asbab. Bisa jadi penduduk Madinah keluar dari kota Madinah dengan sebab-sebab, di antaranya anna idza futihatil amsar ja'alul amsar faraghabu al madinati fi tilkal amsar qalu wal hawa indana fi syam kadza. Bisa jadi keluarnya penduduk Madinah dari kota Madinah itu ketika daerah-daerah lain ditaklukkan, maka datanglah penduduk daerah tersebut datang ke kota Madinah, ya, atau daerah tersebut orang-orang yang mengatakan kepada penduduk Madinah yang menaklukkan kota tersebut mengatakan, negeri kami, daerah kami, hawa kami, tanah kami, ya, itu lebih baik, hawanya lebih baik, ya, daerahnya lebih baik dan semacamnya. Contohnya indana fi Syam kada. Orang Syam mengatakan kami di Syam punya daerah seperti ini yang lebih baik. Wal arzaq indana fi Syam kada. Tempat-tempat lumbung-lumbung rezeki tempat kami seperti ini lebih baik. Wal hawa fi Misr kada. Orang Mesir mengatakan hawa di Mesir demikian secuknya. Wal arzaq fi Misr kada. Rezeki atau lumbung-lumbung rezeki di Mesir seperti ini. Wal hawa fil Yaman kada. Sedangkan orang Yaman pun demikian pula mengatakan hawa di Yaman itu sangat menyenangkan, pemandangan di Yaman itu sangat menyenangkan, dan seterusnya. Fayakhruju aqwamun ma'hum, maka keluarlah sebagian penduduk atau beberapa penduduk kota Madinah bersama mereka meninggalkan kota Madinah. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Padahal kota Madinah itu lebih baik bagi mereka andai kata mereka mengetahuinya. Ya. Ini salah satu sebabnya. Wa minha, ada pula di antara sebabnya adalah anna umara sayukhrijuna al-madinati al-madinati, bahwasanya para penguasa mengeluarkan penduduk Madinah dari kota Madinah. Ini bisa disebabnya demikian. Ya, kama jaa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
sebagaimana hal ini diberitakan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan olehnya. Fa Hudzaifah lam yas'al lakin ghairahu alima. Hudzaifah belum bertanya pada Rasulullah tentang apa sebabnya penduduk Madinah meninggalkan kota Madinah, akan tetapi Abu Hurairah telah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang Madinah meninggalkan kota Madinah karena diusir oleh penguasa-penguasa. Ya. Waqad rawal Bukhari wa Muslim, telah disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memberitakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yatrukunul madinata ala khairi ma kanat la yaghsha illa al-awaf. Mereka meninggalkan kota Madinah ala khairi ma kanat, padahal di kota Madinah itu lebih baik, la yaghshaha illa al-awaf. Ya, mereka tidak meninggalkan kota, tidak ada yang tinggal di kota Madinah itu kemudian kecuali binatang-binatang buas. Ya, yani al-Madinah yatrukun al-Madinah. Orang Madinah meninggalkan kota Madinah, sedangkan yang tinggal di Madinah tersebut tidak lain kecuali binatang-binatang buas. Qala al-ulama, para ulama pun menjelaskan, laisal murad as-sahabah, yang dimaksud dengan peristiwa di atas sepinya kota Madinah dari penduduknya, bukan yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dimaksudkan pada para sahabat, sehingga kita bisa melihat bagaimana para sahabat meninggalkan kota Madinah. Bilal bin Rabah salah satunya, ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan kota Madinah, pindah ke daerah Syam, ya, ke ujung utara daerah Syam, tinggal di sana. Dan Bilal tahu masalah ini, dan Bilal atau peristiwa yang mengenai Bilal atau pindahnya sebagian para sahabat meninggalkan kota Madinah bukan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berita fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah peristiwa di akhir zaman, bahwa kota Madinah akan ditinggalkan. Kota Madinah akan ditinggalkan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, laisal murad as-sahabah, yang dimaksud dengan kejadian tersebut bukanlah kejadian yang dilakukan oleh para sahabat meninggalkan kota Madinah. Wa innama man ya'ti ba'dahum min dzurriyyatihim wa dzurriyyatihim, akan tapi yang dimaksud adalah orang-orang generasi-generasi yang yang tinggal di kota Madinah. Yatrukul al-Madinah ala khairi ma kanat la yaghsha illa al-awaf. Mereka meninggalkan kota Madinah, padahal Madinah lebih baik, sehingga tidak tinggal di kota Madinah itu kecuali binatang buas, serigala, anjing liar, ya, serta binatang-binatang buas lainnya. Sampai disebutkan, ya, yakhrujuna khurujan aman la yabqa fiha ahad. Mereka semuanya keluar dari kota Madinah itu, tidak tinggal seorang pun di kota Madinah tersebut. Hatta annahu jafi ba'd riwayat, sehingga disebutkan dalam satu riwayat bahwa anna as-siba' taruhu hatta taji'u fi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam min khuluwil madinati idzaka. Hingga disebutkan pula bahwasanya binatang-binatang buas itu berlalu lalang datang ke masjid Nabi, ke Masjid Nabawi, ya, lalu lalang di Masjid Nabawi karena kosongnya kota Madinah saat itu. Ya, qala an-Nawawi sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi menyebutkan,
Al-mukhtaru anna hadha tarka yakunu fi akhir zaman inda qiyam as-sa'ah. Yang dimaksud dengan hadis atau peristiwa ini adalah bahwa ditinggalnya kota Madinah adalah peristiwa di akhir zaman ketika kiamat sudah dekat. Coba renungkan. Bismillah. Islam menyebar, Islam tumbuh dari kota Madinah. Menyebar dari kota Madinah dan akan kembali ke kota Madinah seperti kembalinya ular ke liangnya. Tapi ternyata ada peristiwa yang lebih heboh lagi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita enggak mendapati hari itu karena dahsyatnya fitnah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu? Tidak adanya lagi seorang pun di kota Madinah. Masjid Nabawi pun kosong. Itu berarti apa? Peristiwanya pasca kembalinya Islam ke kota Madinah. Nas'alullah sallallahu alaihi rabbal alamin. Kita lihat penjelasan para ulama yang lain. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan wa qad ruwiya bi isnadin sahih, telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik qala, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid summa nadhara ilaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah masuk ke dalam masjid, kemudian beliau melihat kepada kami. Faqal, kemudian beliau berkata, ama wallahi, demi Allah, la yad'unnaha ahluha mudhallalatan 40 aman li'awafi. Atadruna mal awafi at-tayr was-siba'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ketika Rasulullah masuk ke masjid melihat para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh penduduk kota Madinah ini akan meninggalkan Madinah mudhallalatan, dalam keadaan terhina. Negeri ini, kota ini dihinakan 40 aman, ya, selama 40 tahun, ya, lil awafi. Dan di sana kemudian muncul apa? Banyak apa? Binatang-binatang buas, bahkan disebutkan pula tair, burung-burung gagak, burung-burung buas dan binatang-binatang buas yang memenuhi kota Madinah. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, qultu, aku katakan, wa hadza lam yaqa' qat'an. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekali lagi belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Mulai sejak diucapkan Rasulullah sampai kemudian zamannya Imam Ibnu Hajar, ya, dan mudah-mudahan di zaman kita ini belum terjadi. Ya, wa inna ma sayaqau fi akhir zaman, namun peristiwa itu akan terjadi di akhir zaman. Fayad'u ahluha mudhallalatan 40 aman, sehingga kota ini ditinggalkan oleh penduduknya dalam keadaan dihina atau terhina selama 40 tahun. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, inna dzalika qabla qiyamis sa'ah, itu sebelum terjadinya hari kiamat. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Kota Madinah kosong. Sama dengan nanti peristiwa yang terjadi apa? Di kota Mekah, Hajar Aswad diambil, Mekah dikuasai. Dua kota ini akan diserang. Ya. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita enggak mendapati itu semuanya, insyaallah. Karena bila itu terjadi, maka sudahlah muncul tanda-tanda dari kiamat yang selanjutnya dengan lebih cepat. Allah musta'an. Disebutkan lagi di antara apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di antara peristiwa-peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita-berita yang akan terjadi sampai hari kiamat.
disebutkan an Ilba bin Ahmar, haddatsani Abu Zaid, yaitu Abu Zaid maksudnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami di waktu subuh. Wa sa'idal minbar, kemudian beliau naik mimbar. Fa khatabana hatta hadratiz zuhra. Beliau berkhutbah di hadapan kami sampai tiba waktu zuhur. Antum bayangkan, salat subuh, habis salat subuh Rasul naik mimbar ceramah sampai waktu zuhur. Di masjid ini pernah enggak? No, yang katanya cinta sunnah, ya. Subhanallah. Fanazala fasalla, kemudian beliau turun dari mimbarnya, kemudian salat. Salat apa ini? Salat zuhur. Thumma sa'idal mimbar, kemudian habis salat zuhur beliau naik mimbar lagi. Fa khatabana hatta hadratil asru. Dia khutbah kepada kami sampai tiba waktu asar. Thumma nazala fa shalla, kemudian beliau turun, kemudian salat asar. Setelah itu thumma sa'idal mimbar, beliau naik mimbar lagi. Fa khatabana hatta gharabatis syamsu. Beliau melanjutkan khutbahnya sampai terbenamnya matahari. Coba sedino tuntas, ya, mulai dari subuh sampai matahari terbenam. Fa akhbarna bima kana, beliau mengabarkan kepada kami apa yang telah terjadi. Wa bima kainun, dan beliau mengabarkan kepada kami apa yang sedang terjadi. Fa'alamuna, dan apa beliau memberikan kepada kami apa yang sedang dan akan terjadi. Fa'alamuna ahfazuna, maka orang yang paling alim di antara kami tentang hal itu adalah orang yang paling hafal tentang hal itu di antara kami. Subhanallah. Ikhwan, ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sampai-sampai sehari penuh waktu itu digunakan untuk mengingatkan umatnya. Ya. Sehari penuh waktu itu digunakan untuk mengingatkan umatnya. Subhanallah. Kata lihat penjelasan para ulama. Hadzal hadis ya ikhwah, hadis ini yadullu ala ma qaddamnahu, wa huwa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika ikhbaran 'amman. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang berita-berita itu secara umum, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa yadullu ala ihtimamin nabi sallallahu alaihi wasallam bi bayanil fitan li ummati liyahdharuha, dan ini pula menunjukkan tentang perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan beliau menjelaskan fitnah-fitnah yang akan melanda agar umat itu benar-benar waspada terhadapnya. Waliyasluku sabila salamati inda waqu'iha, dan agar umat ini benar-benar meniti jalan keselamatan ketika fitnah itu terjadi, bukan kemudian membiarkan diri ini hanyut terjebur di dalam fitnah.
wa yatahayya'u laha bita'allumis sunnah, dan agar umat ini mempersiapkan diri menghadapi fitnah tersebut bita'allumis sunnah. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, ketika fitnah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan muncul fitnah ini, fitnah itu, fitnah ini, fitnah itu, maka ini pertama menunjukkan perhatian keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintanya kepada umatnya, sehingga segala apa yang akan terjadi di sampai hari kiamat dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil waktu yang demikian ekstrim, mulai subuh sampai terbenamnya matahari. Dan ini agar umat betul-betul memperhatikan tentang fitnah itu, dan agar mereka membentengi diri dengan sunnah, agar mereka meniti jalan sunnah itu menuju keselamatan. Wahadal hadis, dan hadis ini pula yubayyinu jaldan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayanil haqq linnas. Sekali lagi, hadis ini untuk menunjukkan kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan yang hak. Maka di sini pelajarannya buat kita semuanya, jangan pernah menjadi orang yang melempem menjelaskan sunnah. Ya, wis tak kandhani wonge ping pira, Mas? Ya, sampean ngandani ping pira? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kejadian, dalam satu peristiwa peringatan yang Rasulullah SAW sampaikan, ternyata mulai subuh sampai petang. Sampean ping pira? Katanya ngikuti sunnah Rasulullah. Kita ini minta maaf para jemaah, gampang menjustis padahal belum menegakkan hujjah. Ya, kadang-kadang yang difitnah seorang ustad, jekete ustadnya tiba-tiba kayak gini, itu ngomongnya di medsos lagi, ngomongnya di medsos, komentar, oh iya, kita nasihati ya akhi, coba kasih udzur. Mungkin ustaz itu nggak tahu siapa fulan, sehingga beliau mungkin men-share postingan fulan. Sudah dinasihati kok, sik cengkar. Baru yang menasihati pisan. Bisa jadi malum. Beliau ketika dinasihati oleh seorang, buktikan dalilnya. Ketika seorang nggak mendengarkan dalil, cuma katanya, ya tentunya berita ini nggak akan mungkin bisa diterima. Sebelum ada bukti konkret. Antum jangan kemudian langsung menjustis ustadz ini. Yang muncul enggak, langsung dijustis, di-share, dibujeketek, tiba-tiba ustadznya kayak gini. Ya. Jangan ya kawan. Ya. Sehingga fanzuru sallallahu alaihi wasallam, fanzuru sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fajra. Lihatlah Rasulullah salat subuh, wa khataba hatta hadar dhuhra. Lalu beliau berkhutbah hingga waktu zuhur. Fa nazala wa salat dhuhra. Beliau turun dan salat zuhur. Fa saida fa khataba hatta hadar asr. Beliau kemudian melanjutkan lagi khutbahnya sampai waktu asar. Kemudian dia turun, melanjutkan salat asarnya. Kemudian salat asar, beliau khutbah lagi sampai waktu maghrib. Ya, wal wahid minna idza takallama sa'a syara bil i'ya'i syadid. Padahal kita kalau ngomong 1 jam sudah kayak pedot gini. Ya. Bismillah. Wa sallallahu alaihi wasallam yaqumu bihadzal amril azim. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi cintanya kepada umatnya, beliau melaksanakan hal itu. Tidak peduli tentang dirinya, ya, min hirsihi ala ummatihi, karena semangatnya untuk menjaga umatnya, ya, semangatnya untuk menjaga umatnya.
Fajazahullahu anna khaira ma jazan nabiyya an ummati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi penjelasan selanjutnya. Wa qalu sallallahu alaihi wa qalu radhiyallahu ta'ala anhu, dan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Ilba bin Ahmar tadi, yang mengatakan fa akhbarana bima kana wa ma huwa kainun. Beliau memberitakan kepada kami tentang apa yang telah terjadi dan apa yang sedang atau akan terjadi. Qulna hadza la yalzam annahu akhbarahum bikulli syai'. Tentunya ini tidak menunjukkan perkara secara terperinci, ya. Ini enggak penting buat kita, tapi disebutkan secara globalnya, parsial globalnya. Lakinna yadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahum bi umurin 'azimatin min al-madi. Namun yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perkara yang penting dari perkara yang telah lewat. Wa bima kana min khalqi Adam. Ya. Bima kana min khalqi Adam. Beliau memberitakan apa yang telah terjadi sejak diciptakannya Adam alaihissalam. Wa bi'atsatir rasul, beliau menciptakan diutusnya para rasul. Wa ma yaqu min umuri 'azimati fil mustaqbal. Beliau pun menyebutkan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Wa huna nulahid, dan ini ada satu hal yang perlu untuk kita perhatikan. An-Rawi, bahwasanya perawi hadis ini tidak mempertegas apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci di waktu yang sangat panjang. Namun ada hal yang perlu untuk kemudian kita perhatikan di sini. Ya. Disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwa fa'lamuna faduna, orang yang paling alim di antara kita adalah orang yang paling hafal tentang perkara tersebut. Ya. Orang yang paling hafal tentang perkara tersebut. Di sini ikhwan menunjukkan kedudukan hafalan itu demikian mulia. Ya. Kedudukan hafalan itu demikian mulia. Sampai-sampai disebutkan, ya, annal hifdha ilmun. Ya. Sebutkan di sini wa hadza yadullu ala annal hifdha ilmun. Bahwasannya menghafal itu atau hafalan yang didapat itu adalah merupakan sebuah ilmu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan fa'alamuna ahfaduna, orang yang paling alim di antara kami adalah orang yang paling hafal di antara kami. Ini menunjukkan hafalan itu adalah ilmu. Sahabat yang menghafal Al-Quran, maka Al-Quran yang dihafal adalah ilmu. Sahabat yang menghafalkan hadis, maka hadis yang terhafalkan itu, yang ditaruh dalam hati itu adalah ilmu. Ya. Sehingga dikatakan pula wal hifdhu huwa wasilatul fiqhi. Ya. Saya lompat-lompati sambil yang penting-penting. Wal hifdhu huwa wasilatul fiqhi. Menghafal itu adalah, atau hafalan itu adalah sarana untuk paham. Orang kalau nggak hafal nggak akan mungkin paham. Mau bukti? Mau bukti? Orang nggak akan mungkin bisa sholat dengan benar kalau nggak hafal bacaan sholat dengan benar dan tahu dan paham dan hafal fikihnya sholat. Wadih? Jelas? Jelas? Termasuk apa yang barusan ini viral, orang tidak akan ngerti tentang syariat cadar kalau nggak hafal tentang asar-asarnya cadar. Sehingga ngomongnya ngawur. Menterjemahkan yudnina alaihinna min jalabibihinna, dalam mereka menjulurkan jilbabnya ke
apa dada-dada mereka. Itu budaya Arab. Ketika ngomong budaya Arab, sudah ya, wes budaya, mandek, oke budaya. Mari setelah gitu dikatakan orang yang pakai cadar hati-hati, dia akan jadi radikal. Lu apa hubungannya budaya sama radikal ini? Itu ngomong budaya, sekarang dia ngomong radikal, dia dinisbatkan pada Islam. Gak nyambung tak. Yang ngomong profesor lagi. Dan jika maaf, saya pun mengkritik tarjih. Di antara porsi viralkan terjemahan demikian. Tidak ada dalilnya. Yang diungkap dalil-dalil haji. Gak bisa bedakan kapan saat umum, kapan saat khusus. Orang perempuan ketika di luar ibadah pakai niqab. Ketika di dalam ibadah, niqabnya, cadarnya dibuka. Ketika dia dalam sholat dibuka, kecuali kalau ada orang asing ditutup. Aisyah mengatakan ketika kami berihram tawaf, kami membuka jilbab kami. Tapi ketika ada orang lewat, kami tutupkan sebagian dari jilbab kami, menutupi muka kami. Ini hukum asalnya apa berarti? Niqab. Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan tentang sebuah asar dari As-Silmani. Dia mengatakan tentang makna ayat tersebut apa? Menutupi seluruh mukanya, wa abraza ainahul yusra, yang nampak cuma mata sebelah kiri. Itu zaman dahulu ketika melaksanakan ayat ini. Para sahabat seperti itu. Para sahabat-sahabat itu seperti itu. Kita ngomong gak ada dalilnya, tekon dikon maca tafsir pun enggak. Bedakan hukum. Saya nggak membedakan ini hukumnya apa, sunnah atau wajib. Saya nggak ngomong masalah hukum sunnah atau wajib. Yang jelas ada dalilnya. Anda mengatakan ini budaya, nggak ada dalilnya. Ini bukan lagi budaya, ini dalil. Ya, kenapa kok sampai ngomong seperti itu? Gak duwe hafalan asar. Tahu nggak punya hafalan asar? Yang dipelajari ilmu metodologi, bukan ilmu fikih. Ya, untuk mendapatkan gelar doktor, ya belajar ke luar negeri dengan membawa contoh disertasi, tulisannya akan diangkat sebagai sebuah disertasi tentang Wahabisme, kritik Wahabisme. Turun-turun sudah menulis kritikan tanpa mengerti apa itu Wahabisme. Berangkat untuk mendapat gelar doktor dengan tulisan kebencian dan tidak paham. Nulisnya pakai bahasa Inggris, bukan dengan bahasa Arab. Saya punya permisalan, ketika kami mendalami dunia pesantren dan kami mendalami dunia akademik, ada dua perbedaan di situ. Yang kalau saya ilustrasikan begini, di dunia pesantren itu ilmunya mendalam karena belajarnya tuntas, satu kitab hatam. Tapi cara metodologi penyampaian dan yang lainnya tidak sebagaimana yang di luar, yang dipelajari oleh orang-orang Barat. Orang Barat mempelajari agama ini seperti ilmu sosial dengan berbagai macam pendekatan metodologi, pendekatan filologi, fisiologi, ya, pendekatan apa lagi, fenomenologi, pendekatan apa, wah macam-macam, ada 7 pendekatan, ada 7 pendekatan, ada 7 pendekatan, tapi nggak mendalam. Pokoknya ono sing belajar agama kayak gini. Ada yang belajar agama kayak gitu, ada yang belajar kayak agama kayak gitu, ada yang belajar agama kayak gini. Ya, semuanya belajar. Yang penting belajar. Perumpamaannya seperti ini, Pak. Saya mau tanya sama sampean. Seneng mana sampean disuntik sama seorang dokter yang kalau ditanya, "Ya apa cara nyuntiknya?" Dia nggak tahu, tapi dia tahu isinya serum itu. Disuntikkan jelas,
Karena dia tahu kadarnya, isinya. Anda disuntik walaupun aduh itu, tapi Anda sembuh. Timbang disuntik oleh seorang dokter, tidak ngerti isinya, ya. Kadang-kadang naker-naker, ya, nggak jelas, tapi dia bisa main-main. Tak suntik ya, titik-titik. Oh iya, enak kakak loro. Tapi Anda mati. Faham ini? Bisa dibedakan? Nah, ini. Itu yang kami rasakan tentang dunia pesantren dan dunia akademik. Andai kata dunia akademik itu belajar tuntas sebagaimana pesantren, nggak akan ngawur. Makanya di negeri ini ada dua kekuatan yang saling berusaha untuk merebut umat Islam. Di majelis ulamanya dengan ulamanya, di tempat perguruan tinggi dengan dunia akademiknya kadang-kadang nggak ketemu dan sering nggak ketemu. Kenapa? Dunia MUI ya ulama mempelajari dengan benar-benar. Dunia akademik dalam perguruan tinggi berangkatnya dari apa? Akademik filsafat dan dunia barat. Lawang belajar Islam nang Amerika, belajar Islam nang gone Australia. Ya apa yang dipelajari di sana? Mengekornya kepada orientalis. Ya apa yang dipelajari di situ? Anda akan membeau. Kemudian ketika Anda disudutkan, Anda mengatakan saya seorang doktor, saya seorang profesor. Wis pak tutup, izin pak, wallahi izin. Ya, izin. Di dalam dunia kedokteran, orang itu ada spesialisasi. Ya, oke, dia bedah apa? Bedah tulang atau bedah saraf? Bedah pak, pokoknya bedah. Oh sebentar aja, ojo bedah tok mate wong. Ya, bedah saraf atau bedah tulang, bedah ortopedi atau bedah yang lainnya. Macam-macam, cuma bedah, cuma dulilan silet. Gak sembarangan, ada spesialisasinya. Bahkan dalam dunia dokter hewan pun, kalau sana oh ini ahli dokter hewan, spesialnya apa? Ayam. Jangan cuma kalau sudah ayam. Jangan kemudian belakang dong ini kambing. Gak jadi kambing itu. Ya. Ada spesialisasinya, itu sudah jelas. Lu Anda kok kemudian ngobok-ngobok dunia majelis ulama ini dari mana? Ditanya mana asarnya? Tak tahu. Kenapa? Tidak punya ilmu. Bagaimana punya ilmu? Tidak punya hafalan. Kemudian mengatakan apa? Dengan kalimat yang sombong, yang memalukan. Saya tahu isinya Al-Quran semuanya, walaupun saya nggak paham, tapi saya tahu garis besarnya. Saya tahu benang merahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di forum berbicara tentang Islam, ketika tersudutkan, tetap nyengkel, tetap mengatakan saya tahu isinya Islam, tahu isinya Al-Quran, saya tahu benang merahnya, walaupun saya nggak hafal semuanya. Ya akhi, malu, wallahi malu. Malulah Anda. Ya. Maka benar Rasulullah mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau Anda enggak punya malu, silakan ngomong semaunya. Silakan berbuat semaunya. Nah inilah, ya. Kalimat Umar bin Khattab, "Fa'alamuna ahfaduna." Orang yang paling alim di antara kami, orang yang paling hafal. Itu Umar bin Khattab Pak ngomong seperti itu. Dia enggak mengatakan aku yang paling hafal. Enggak. Umar bin Khattab yang hadir peristiwa itu. A'lamuna ahfaduna. Dan ini pun pernyataan dari Umar bin Khattab bahwasanya orang alim itu orang yang paling hafal. Karena hafal itu membawa kepada pemahaman. Dan ini mulai sekarang harus merubah mindset kita. Yang gak suka hafalan harus suka hafalan. Kadang-kadang kita sekolah itu dulu Pak, saya termasuk korbannya. Apa kalau melebu A3 kan? Apa? A1 A2 dulu zaman dulu ya. A1 A2 A3. Mau akeh apalane? Apa kalau melebu pesantren? Aku jutek nek akeh apalane.
Ini harus diperangi. Harus diperangi. Dan kita harus menanamkan pada diri kita cinta untuk menghafal. Tanamkan pada anak-anak kita untuk cinta menghafal, terutama menghafal Al-Quran, menghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal doa-doa. Karena ilmu itu dengan belajar, dan kuatnya ilmu yang dengan belajar itu dengan menghafal. Subhanallah. Oh, gak ngomong kok. Ya sudah. Doanya tidak tahu bagaimana pertanyaan. Ini harus adzan dulu. Tapi pertanyaan Anda tidak tahu. Baik, kita lanjut. Wal hifdhu huwa wasilatul fiqhi. Dan menghafal, dan hafalan itu adalah sarana untuk memahami atau bertafaqquh fid din, paham tentang masalah fid din. Fa innal fiqha fi hadzal din laysa fiqhu ara. Karena fikih dalam masalah agama ini bukan dengan cara memahami pendapat-pendapat. Wa inama fiqhu athar, akan tapi dengan cara memahami asar-asar yang ada. Fala budda min hifdzil athar, sehingga perlu dan wajib untuk menghafal asar-asar itu hatta yahsulul fiqhu lil ummah, sehingga umat ini pun bisa memahami agama ini dengan benar. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبرهم بما كان حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. Dalam hadis ini sebenarnya telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi hingga berita masuk surganya penduduk surga ke dalam surga, masuk nerakanya penduduk neraka ke dalam neraka. Wa ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nuqila ilaina, dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada para sahabat disampaikan pula kepada kita. Lakinnahu lam yunqal fi hadisin wahidin, akan tetapi tidak disampaikan dalam satu hadis
lakin rawahu sahabat riwayatin mutafarriqah, namun diriwayatkan oleh para sahabat dalam riwayat yang bermacam-macam. Min dzalik, di antaranya ma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ikhbari anil ummi sabiqati wa ikhbari anir rusul wal hadis fi ashrati as-sa'ah wal hadis fil fitan kulluha rawahu sahabat. Di antaranya berita tentang umat-umat yang lalu, berita tentang ujian Rasul, dan hadis-hadis tentang tanda-tanda dari kiamat, hadis-hadis tentang fitnah, semuanya diriwayatkan oleh sahabat dalam riwayat yang bermacam-macam. Faja'ana hadza 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi riwayatin mutafarriqah. Semuanya itu diriwayatkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Wa yufidu hadzal hadis. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini, pertama, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ahrasa ma yakunu ala balaghil wal bayan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling bersemangat di dalam menyampaikan dan menerangkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah sosok yang sangat bersemangat, yang paling kokoh, yang paling gigih menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijelaskan sebagai nasihat kepada umat dengan penuh kesabaran dalam menyampaikan semuanya itu. Sampai-sampai apa? Beliau pun rela berdiri khutbah mulai habis subuh sampai matahari terbenam dan dipotong di waktu salat. Ini menunjukkan sabarnya beliau, giginya beliau, pedulinya beliau kepada umat yang dicintainya ini. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah contoh untuk kita semuanya, agar kita pun juga meneladani apa yang disampaikan, yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Dan ulul azmi yang paling utama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi annahu yanbaghi 'ala al-ulama wa talab al-ilmi an yubayyinu lin-nasi al-khaira bil khairi. Dan dalam hadis ini memberikan contoh kepada kita bahwasanya seharusnya wajib bagi para ulama, para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada manusia segala kebaikan dengan cara yang baik. Ya, menjelaskan kepada umat segala kebaikan dengan cara yang baik. Liyattabi'un nas, agar manusia mengikuti kebaikan tersebut. Wa an yuhadzirun nasa minasyarri bil khair. Hendaknya ulama dan para penuntut ilmu mengingatkan umat dari perkara yang buruk dengan cara yang baik, agar manusia pun waspada terhadapnya. Maksudnya Pak, talibul ilmi yang bagian yubayyinu lin-nasi al-khaira bil khairi, yakni yubayyinu lin-nasi al-khaira bis sunnah. Maksudnya adalah talibul ilmi harus menjelaskan kepada umat tentang kebaikan dengan sunnah. Ini baik, baik. Kalau itu baik, ini buktinya dari sunnah. Kalau itu baik, ada contohnya, ada perintahnya. Ini baik. Ya. Bukan kemudian menganggap ini baik tapi nggak ada sunnahnya. Maka itu memperbaiki manusia bukan dengan cara yang baik. Kalau mau memperbaiki manusia dengan cara yang baik, yang dimaksud dengan cara yang baik itu dengan sunnah. Karena tidak ada kebaikan kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Fala yuhditsu bid'an. Maka tidak boleh mengajak manusia kepada kebaikan tapi dengan bid'ah. Bagaimana bisa dikatakan baik kalau caranya dengan bid'ah? Kalau isinya bid'ah. Loh mas, orang itu kan zikiran ndak apa-apa timbang dolinan dong ini dalanan. Ya. Kan orang seperti itu. Orang kan mengatakan seperti itu. Sebenarnya apa kan masuk orang gitu zikir ini dilarang, diperangi. Anda ini memecah belah umat. Anda sok menang sendiri, Anda sok menguasai surga. Loh, kita nggak pernah ngomong seperti itu. Kita ini menjelaskan ini nggak ada contohnya. Kalau baik
Ingat, kita mengenal kata-kata ma'ruf, kita mengenal kata-kata mungkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf kebaikan, oke. Definisinya apa? Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu apa yang dilihat oleh syariat sebagai sesuatu yang ma'ruf. Mungkar itu apa yang dilihat oleh syariat sebagai sesuatu yang mungkar, timbangannya syariat. Maka jangan mengatakan kita mengajak manusia kepada yang baik kalau kita ternyata membawa bid'ah. Ya. Kalau seandainya kita membahas tentang ucapan para ulama, kenapa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat? Kita akan mendapat jawaban yang mencengangkan. Karena bid'ah itu sulit orang bertobat, sedangkan maksiat orang bisa bertobat. Maka dikatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-ma'siyatu yutabu minha. Pelaku maksiat itu dengan kemaksiatannya bisa diharapkan taubat dari maksiat tersebut. Kenapa? Karena dia melihat ini adalah mungkar. Tapi dia karena lemah iman terjerumus, suatu saat dia akan menyesali. Berbeda dengan masalah bid'ah. Al-bid'atu la yutabu minha. Bid'ah sulit orang bisa lolos darinya untuk tobat. Kenapa? Dia enggak melihat dia dalam kesalahan, tapi dia melihat dirinya dalam kebaikan. Makanya di antara para ulama ada yang lebih senang anaknya kumpul sama orang pelaku maksiat daripada kumpul sama ahlu bid'ah. Kalau enggak salah Abdullah ibn Mubarak, dia lebih senang anaknya kumpul dengan pelaku maksiat daripada dengan pelaku ahli bid'ah. Karena apa? Ada harapan anaknya bisa taubat. Ya. Dan antum lihat, tidaklah bid'ah dilakukan melainkan menghasilkan bid'ah yang lebih baru. Ketika dia membuat inovasi, maka inovasi tiada henti. Benar. Betul itu. Antum lihat inovasi untuk berselawat. Berapa macam inovasi selawat dalam inovasi selawat itu. Mulai dari munculnya bacaannya sampai kemudian prakteknya sampai tripping. Anehnya kita dituduh orang yang benci selawat. Hatu burhanakum. Mana buktinya kita ini benci salawat? Kita ini bersolawat. Setiap kita membuka muhadarah solawat, setiap solawat Nabi disebutkan kita bersolawat. Cuma kita nggak mau solawat cara ente. Ana nggak seneng dengan cara ente, jangan kemudian ente mengatakan kita nggak suka solawat. Kita suka solawat, ada SOP-nya. Ente SOP-nya mana? Baik, saya singkat karena waktunya mau salat. Wa min dzalika aidan, di antaranya pula adalah annahu yanbaghi ala tullabil ilmi an yahrisu ala tahdhir al ummati min al fitan. Hadis ini mengingatkan kita wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk lebih bersemangat mengingatkan umat dari fitnah. Ya. Wa kama qultu miraran wa tikraran, la yahsul at-tahdhiru min al fitani illa bi amrayn. Dan kata Sulaiman Ar-Ruhaili, dan sebagaimana yang telah aku katakan berkali-kali bahwasanya tidaklah peringatan dari fitnah itu diwujudkan atau bisa terwujud kecuali dengan dua perkara. Perhatikan dua perkara ini. Pertama, an yubayyana lin-nasi anna al-fitana qaribah katsirah. Yang pertama adalah hendaknya dijelaskan kepada umat bahwasanya fitnah itu dekat dan banyak. Fitnah itu dekat dan banyak. Ya, telah kita sebutkan tentang fitnah-fitnah pada bab-bab sebelumnya. Sampai disebutkan bahwa fitnah itu seperti hujan yang turun dengan deras. Ya.
Sebutkan pada umat, fitnah itu dekat dan banyak. Fitnah macam-macam. Fitnah harta, fitnah tahta, fitnah macam-macam. Fitnah maksiat, fitnah syubhat. Linahdzara wa yahdhar nas. Itu kita lakukan agar kita bisa mengingatkan kepada umat, kita bisa waspada dan umat pun waspada. Yang kedua, an yubayyina lin-nasi as-sunnah wa ma kana alaihi sahabah. Hendaknya kita menjelaskan kepada umat tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang telah dilakukan oleh para sahabat. Kenapa? Karena sahabat pun adalah umat yang telah berhasil dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Allah kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi yang kami jadikan contoh untuk manusia. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat kita jelaskan. Kenapa? Di sana ada sikap bagaimana menghadapi fitnah, di sana ada sikap bagaimana menyelesaikan fitnah. Bahkan ketika fitnah itu melanda, apa solusi yang harus kita tegakkan ada pada sikap sahabat itu semuanya. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat terakhir ini kecuali kalau mereka mau kembali mengikuti dan menjalani apa saja yang telah membuat baik umat sebelumnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.